Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai peletak dan pelopor, sepertinya memang ini sesuatu yang harus dilaksanakan. Karena problem keumatan juga memang luar biasa di urusan pemakaman ini. Jadi saya bilang kepada Bu Emma, saya bilang, insya Allah saya mau ikutan gitu. Bukan ikutan di kubur nih, tapi ikutan ngurus, ikutan untuk menyadarkan teman-teman untuk mempersiapkan. Bukan cuman pastilah amal sih insya Allah lah ya, Bupati yang seperti Pak Bupati tadi sampaikan, dan juga Pak Nugroho dan kawan-kawan, bahwa insya Allah kita semua akan mempersiapkan. Bagi mereka yang sadar, mereka pasti akan mempersiapkan hari di mana Allah memanggil. Tapi nampaknya kaum muslimin juga sekarang ini harus juga berhitung, harus juga berpikir tentang fisiknya, di mana dia nanti dikuburkan. Demi Allah Pak, ketika ayah kami meninggal dunia, segitu kami punya masjid besar, masjidnya Masjid Al-Mansuriyah di Jakarta. Problem kemudian timbul bahwa sekarang ketinggian masjid itu di bawah dari jalanan. Maka kali-kali kami melihat makam dari orang-orang tua kami kerendam terus. Setiap hujan banjir kerendam, banjir kerendam, banjir kerendam. Sehingga saya mencoret Masjid Al-Mansuriyah dari pilihan di mana ayah kami dikubur. Dan itu nggak selesai sampai besok pagi. Mau di mana dikuburkan itu nggak selesai sampai besok pagi. Kami punya alternatif kampung kelahiran beliau, udah jadi BSD, udah jadi nggak dikenal lagi namanya. Ya pokoknya udah jadi BSD dah. Udah bingung nih. Alhamdulillah anaknya putra beliau ada pesantren. Kita geser sebagian lahan kemudian untuk pesantren. Bayangkan kalau orang-orang yang tidak punya akses terhadap tanah. Jadi saya kira, dan ini juga disaksikan sama teman-teman pemirsa Antv di seluruh tanah air, bahwa pada akhirnya memang harus dipersiapkan juga gitu. Nanti kuburnya di mana gitu, dimakamkannya di mana? Karena akhirnya gitu loh, persoalan lahan, terutama di DKI dan kota-kota besar, itu sudah tidak lagi menjadi persoalan yang mudah dan gampang. Di dalam terminologi pembelajaran tentang kubur, dulu kita belajar ketika kecil ada malaikat ruman namanya, yang akan masuk sebelum malaikat mungkar nakir. Masya Allah ya Pak, untuk urusan kita aja yang belum tahu selamat dan tidak, andai kemudian dihajar oleh malaikat ruman, walaupun hadisnya tentu lemah, hadis-hadis seputar kubur memang lemah-lemah, tapi siapa yang berani juga jamin kalau itu tidak terjadi? Saya sih ngambil resiko percaya daripada saya nggak percaya tapi ternyata terjadi gitu. Nah, kalau kemudian palu godamnya malaikat ruman itu kena, dan teriakan si ahli kubur yang disiksa itu juga kemudian kena dan terdengar, jadi palunya kedengeran, suara hantemannya kedengaran, dan suara sakitnya di alam kubur kedengaran, sama yang di atas sana, yakni di hamparan bumi, maka niscaya mati semua. Hanya mendengar saja punah semuanya gitu. Bayangkan kegaduhannya kalau satu komplek sama yang lain-lain, berturut-turut kita aja gaduh juga gitu. Begitu, ini bercanda tentu saya bilang ini untuk mengatakan bahwa alhamdulillah sudah ada alternatif gitu. Udah ada alternatif, dan saya kira Al-Azhar nanti mungkin bisa mengembangkan ke kota-kota lain, ke kota-kota besar yang lain yang saya kira juga punya problem yang juga relatif sama. Ibu bapak yang dirahmati Allah, perkara kematian ini memang bukan perkara daftar urut, bukan nomor urut, tapi nomor cabut. Siapa yang bakalan dicabut oleh Allah nggak ada yang tahu. Bahkan termasuk malaikat Israilnya sendiri tidak tahu, tidak mengerti. Ketika saya dulu bertanya kepada guru-guru apa rahasianya, apa hikmahnya, salah satu di antaranya adalah
semua harus mempersiapkan dirinya. Karena itu kita mengenal tuh amalan-amalan yang bisa membuat kita kemudian menjadi terbebas dari siksa kubur. Kita mudah ringan dihisapnya, bahkan kemudian kita lapangkan alam kuburnya. Kita belajar kemudian amalan-amalan apa yang hingga sampai nanti gitu terus berbelir amalan itu. Diantaranya ya tiga-tiganya udah punya tuh Al-Azhar. Pendidikan sudah punya. Mungkin sudah ratusan ribu orang mungkin ya sudah dihasilkan oleh Al-Azhar. Anak-anak yang soleh mendoakan orang tuanya. Kemudian juga ilmu yang bermanfaat dan amal jariah semua sudah dimiliki oleh Al-Azhar dan jamaah. Jadi insya Allah lah mudah-mudahan amal-amal ini menjadi amal yang diridhai Allah Subhanahu Wa Taala dan diterima. Saya kepikiran Pak, saya pribadi kepikiran, benar-benar kepikiran. Apalagi kalau kita bolak-balik kemudian membaca surah Qaf, surah yang tidak pernah ditinggal oleh Rasulullah, dibaca setiap Jumat minimal seminggu sekali. Qaf wal Qur'anil Majid. Allah bersumpah dengan huruf ya muqatta'ah. Kalau Allah sudah kemudian mengawali satu surah Qaf itu dengan huruf muqatta'ah, itu berarti surah itu luar biasa. Walaupun semua surah insya Allah pasti luar biasa, tapi ada keistimewaan. Qaf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf wal Qur'anil Majid. Bal ajibu an ja'ahum munzirun minhum faqala al-kafiruna hadza syai'un ajib. أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ. Allah bilang, أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا. Apa benar nanti kita dibangkitin lagi, kita bakal punya badan yang baru lagi, bakal punya jasad yang lengkap kembali? Apa iya nanti yang sudah dihancurkan tulang belulangnya, lalu kemudian bakal menjadi manusia yang sempurna kembali? Aidza mitna wa kunna turaban. Allah bilang, dzalika raj'un ba'id. Qad 'alimna ma tanqusul ardu minhum wa 'indana kitabun hafiz. Kalaupun badan kalian hancur, qad 'alimna, kami tahu matang kusul ardo, apa yang kemudian dimakan oleh bumi, apa yang dilenyapkan, dihanguskan, dihapuskan, dihabiskan oleh bumi. Tapi apa Allah bilang? Wa indana kitabun hafiz. Ada catatan yang gak bakal hilang, karena catatan itu adanya di Allah yang hafiz. Lalu Allah mengisahkan kemudian sebelum nanti sampai kepada ayat yang terkenal sekali, insya Allah ibu bapak walau mungkin tidak menghafal, insya Allah pernah mendengar tentang Raqib dan Atid. Nanti sampai ayatnya, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Karena sistem pencatatan Allah begitu sempurna, detail. Sekarang saja kalau kejadian di bandara, hotel, tempat-tempat publik ada CCTV. Tinggal rekaman yang dibongkar semua kelihatan, tercatat. Nah, sebelum mengisahkan itu, Allah kisahkan tentang buminya, tentang angkasanya, tentang langitnya. Afalam yanzuru ila samai fawqahum. Kamu nggak lihat tuh langit? Kaifa banainaha. Bagaimana kami meninggikannya? Wa zayyannaha. Dan kami menghiasinya. Wa ma laha min furuj. Allah suruh lihat kita lagi apa? Wal arda madadnaha wa alqaina fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij tabsiratan wa dzikra likulli 'abdin munib. Terus cerita sampai Allah mengatakan bahwa dulu juga ada yang seperti kalian semua.
Oh yang penting berbuat baik. Oh yang penting di dunia. Enggak, yang penting juga di akhirat juga penting. Kan ada orang bilang, enggak usah lah berjilbab. Yang penting di dunianya beres. Berjilbab juga buat apaan kalau nanti masalah akhlak yang enggak benar. Loh, ini persoalannya harus benar-benar mengusahakan supaya sempurna. Tak penting Islam, yang penting sama orang tua baik, sama tetangga benar. Sekarang udah mulai musim kembali. Padahal dulu udah diceritakan oleh Allah, kadzabat qablahum qaumun Nuh wa ashabu rasi wa Tsamud. Wa 'adu wa fir'aun wa ikhwanu Lut wa ashabul aikati wa qaumu Tubba. Kullun kadzabar rusul fa qawaid. Afa'ayina bil khalqil awwali bal hum min khalqin jadid. Baru kemudian Allah bilang, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Aku kan yang menciptakan kalian. Aku tahu betul. Jangan yang diomongkan oleh kalian. وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. Baru terbersit saja Allah udah tahu. Allah paham. Bahkan bukan cuma paham, wa indana kitabun hafiz. Allah catat itu. Idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid. Nanti ketemu semua malaikat pencatat, pengawas, catatannya apa yang dicatat, orang yang dicatat, malaikat yang mencatat, semua ketemu ngumpul, dang satu. Yaumul hisab. Seperti yaumul hisab ada di alam kubur duluan. Bahkan sebelum di alam kubur itu diindikasikan oleh ayat setelahnya, waja'at sakratul mauti bil haqq. Dzalika ma kunta minhu tahid. Nanti akan datang sakratul maut. Bisa ringan, bisa berat. Masya Allah, seorang Rasul saja. Kita sama-sama tahu bagaimana sakratul mautnya Rasul. Semua kalau tidak ada rahmat Allah Subhanahu wa taala, nggak ada yang bisa kemudian terbebas dari rasa sakit sakratul maut itu. Kita juga mendengar barangkali kisah-kisah yang ajib banget seputar orang-orang yang meninggal dunia. Kita rindu. Gimana kita bisa meninggal kayak mereka? Orang baik itu insya Allah lah. Mudah-mudahan meninggalnya enak. Engkong saya di Pertamina, di rumah sakit Pertamina, tiba-tiba diribut mau pulang. Oh mau pulang. Mau meninggal di rumah. Sini nggak enak. Tempat tidurnya nggak tahu buka siapa. Coba dalam keadaan dia dying loh. Dalam keadaan udah dibius, sudah segala macam, masih ngomong ke minta pulang. Hari Sabtu pulang. Ayah saya kebetulan aktif di Istiqlal. Termasuk pendiri di Istiqlal dari tahun 62. Dari Istiqlal masih kosong. Saya ngeliat gambar-gambar beliau, Masya Allah. Anak ayah kami itu putra pertamanya engkau. Jadi Masya Allah lah. Nah, kemudian saya menyaksikan waktu itu saya masih remaja. Sekarang sudah remaja tua. Dulu masih remaja banget. Terus kata engkong, hari Sabtu tuh pagi kami bawa pulang ke rumah. Apa kata beliau? Cari Mu'alim Syafi'i Azami, cari dia, cari. Bilang hari Selasa jasa jangan kemana-mana, nyolatin engkong. Coba tuh, nyolatin engkong. Gak ada dia lepas berjamaah, gak ada dia lepas masjid terus dalam keadaan dia kayak apa semaput juga masih bisa digendong. Kayak meninggalnya kayak begitu. Saya waktu itu masih belajar dan sekarang pun masih belajar. Kok bisa kayak ngedahuluin takdirnya ya? Cari Mu'alim Syafi'i Azami itu dulu adalah kiai besar di Jakarta. Dicari nggak ketemu Pak, nggak ketemu. Sampai Selasa nggak ketemu. Padahal Mu'alim itu ada 300 majelis. Setiap minggu tuh 300 majelis, bergantian tiap hari, tiap jam. Satu hari bisa 4-5 tempat. Kok nggak bisa dicari? Kemana nih Mu'alim? Hari Selasa pagi, ayah kami, Kiai Haji Sanusi Hasan, kemudian bisikin engkau. Apa kata ayah kami?
dengan penglihatan basirohnya mungkin wallahu a'lam bishawab. Apa kata beliau? Kong, mualim udah datang. Selasa tuh. Kong, mualim udah datang. Marah yang lain, adik-adiknya marah. Uci, mau bohong loh. Mualim nggak ada, nggak dicari, nggak ketemu, dicari nggak ketemu. Uci bilang, Kak Uci bilang sama Abah, mualim udah ketemu. Abah kata, ayah saya punya pandangan, jangan halangin dia menghadap kekasihnya lebih cepat. Dia pengennya Selasa tuh kali udah Selasa. Nah ini Selasa, jangan sampai lewat zuhur. Makaminnya repot, tak udah keburu maghrib, nanti buru gelap gitu. Ini pembicaraan kelas atas nih, kelas elit anggota dewan nih. Kita waktu itu masih di bawah itu ya. Nggak ngerti Pak, tapi engkong begitu dengar Muallim Syafi'i Azami udah datang, dia bilang, terus mengucapkan kalimat tauhid, ini enggak. Hebatnya nih Pak. Saya menyaksikan satu kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah Karim, berganti kemudian para alim ulama nyolatin beliau di Masjid Jami Al-Makmur di depan madrasah Jamiatul Khair di pertigaan di perempatan Tanah Abang tuh. Berganti tiba-tiba lewat rombongan Muallim Syafi'i Azami. Menurut yang nganter Muallim ngelihat bendera kuning. Muallim nanya begini, itu si Hasan yang meninggal ya? Gitu. Itu si Hasan yang meninggal ya? Kayaknya mah siapa lagi yang meninggal deh. Lah emang kenapa siapa lagi? Men yakin banget Hasan. Muallim turun bener dan sesuai dengan cita-cita dia disolatin sama Muallim Syafi'i Azami. Dia punya guru subhanallah. Kita berdoa yuk, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua kaum muslimin muslimat dan kita semua wafat dalam keadaan husnul khatimah. Kita juga berdoa orang-orang yang sudah dimakamkan di kubur ini, di makam Al-Azhar Memorial Garden dan juga di pemakaman-pemakaman yang lain. Mudah-mudahan Allah lapangkan kuburnya, Allah ampuni dosanya. Bukan saja Allah ringankan, tapi Allah hapuskan. Allah lah yang punya catatan semuanya dan Allah yang punya rahman rahimnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi war rizqi wa barakatan fi hayatina wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa 'inda al hisab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin.